Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara hukum. Pancasila merupakan sebagai dasar negara dan sumber segala hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hukum tidak pernah memandang derajat sosial bagi warga biasa maupun pejabat tertinggi akan dikenakan hukum sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Ketatanegaraan. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah sesuatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban para warga negara terhadap pemerintah atau sebaliknya. Berikut struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah diamandemen. Selanjutnya, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum. Maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tertinggi negara. Hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, UU, Perpu, dan sebagainya. Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Indonesia ini adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem perundang-undangan. Hal ini yang dimaksud dari kalimat di atas. Pada kedudukan dan fungsinya, Pancasila adalah sebagai dasar negara. Namun, pada hakikatnya, Pancasila merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam tata tertib Indonesia. Maka, sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Dalam hal perubahan tersebut, secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah 4 kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD 45, yaitu 1. Tidak adanya check and balance antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden. Yang kedua, infrastruktur yang dibentuk, antara lain parpol dan organisasi masyarakat. Yang ketiga, pemilu diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
Undang-undang diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-undang dasar adalah kumpulan aturan yang ketentuan dalam suatu kodivasi mengenai hal-hal mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara diberikan sifat kekal dan luhur. Sedangkan untuk merubahnya diperlukan cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 sebagai hukum yang tertulis, artinya UUD 45 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga Indonesia dimanapun dia berada dan seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah NKRI. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang berwujud dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib hukum ialah keseluruhan daripada peraturan hukum yang memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan untuk Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, persatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu untuk Indonesia adalah Pancasila. Yang ketiga, kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut yang untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat, kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir, realisasi Pancasila terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satunya pada sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, terdapat peraturan Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.